Bab 1191 Peluang yang diberikan oleh Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi tersenyum. Dia bersedia memberikan hadiah yang begitu besar kepada muridnya. Jika istana surga kuno tidak dihancurkan, itu akan menjadi impian banyak murid yang luar biasa. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa Mu Chen ditakdirkan untuk kesempatan ini. Ikuti aku. Kaisar Surgawi melambaikan tangannya dan ruang terdistorsi di sekelilingnya. Pada saat Mu Chen bereaksi, dia telah dibawa ke lautan luas dengan suara mendesis yang datang dari air di bawah. Itu adalah danau surgawi yang dia datangi sebelumnya. Hanya saja setelah mereka pergi, danau surgawi tidak dibuka kembali, jadi Mu Chen tidak pernah berharap bahwa Kaisar Surgawi dapat dengan mudah membukanya. Energi spiritual di sini sangat melimpah, ini adalah harta karun asli untuk kultivasi. Budidaya di sini akan membawa efek 2 kali lipat. Kamu bisa berkultivasi di sini untuk jangka waktu ini. Kaisar Surgawi memandang 9 neter. 9 neter juga berada di alam penguasa kelas 9 yang disempurnakan, dengan hanya satu langkah dari alam penguasa bumi. Namun, Kaisar Surgawi hanya bisa memberikan tekniknya kepada satu orang, jadi dia tidak akan bisa membantu 9 neter dalam terobosannya dan hanya bisa membiarkannya berkultivasi di sini dengan harapan dia bisa menerobos dengan cepat. Terima kasih, Kaisar Surgawi. 9 neter bersukacita, karena manfaat berkultivasi di sini tidak perlu dikatakan lagi. Adapun Mandala, kamu sudah berada di alam penguasa bumi yang sempurna, jadi tempat ini tidak akan banyak berpengaruh padamu. Jika Anda bosan, pergilah ke paviliun kitab suci tersembunyi untuk melihat-lihat. Kaisar Surgawi tersenyum pada Mandala. Mandala menggelengkan kepalanya. Klon spiritual ini adalah sisa terakhir Kaisar Surgawi di dunia. Jika itu hilang, Kaisar Surgawi akan tidak ada lagi di dunia, jadi dia ingin menemaninya. Kamu anak yang sentimental. Kaisar Surgawi menghela nafas. Dia telah membina Mandala selama bertahun-tahun, dia mirip dengan seorang putri baginya. Hubungan di antara mereka secara alami dalam. Jika tidak, dia tidak akan menyegel Mandala saat klan Fin menyerang. Setelah menenangkan Mandala, Kaisar Langit memandang Mu Chen dengan ekspresi serius. Bersiap, ada batasan untuk klon spiritualnya, jadi dia tidak bisa membuang waktu. Mu Chen dengan sungguh-sungguh mengangguk. Kaisar Surgawi menjentikkan jarinya dan danau surgawi meraung sebelum teratai mengembun di permukaan danau dan Mu Chen duduk di atasnya. Kaisar Surgawi berdiri di depan Mu Chen dengan ekspresi tegas dan mengetuk dengan 2 jarinya. Jari-jarinya berkilauan dengan kilau, penuh dengan spiritualitas dan vitalitas yang kuat. Seolah-olah itu mengabaikan jarak ruang dan dengan lembut mengetuk bagian tengah alis Mu Chen. Kilauan spiritual menyebar dari tengah alis Mu Chen, menyelimutinya dalam sekejap. Seolah-olah itu telah menembus dahi Mu Chen, ke dalam pikirannya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat dan pikirannya dibanjiri dengan informasi besar-besaran. Dia merasa seolah-olah pikirannya telah meledak, tetapi dia bertahan dan menanggungnya. Terlepas dari daya tahannya, pembuluh darah merayap di wajahnya, yang membuatnya terlihat buas. Di bawah rasa sakit yang hebat, kilau spiritual berkumpul di kedalaman pikirannya, membentuk kata-kata kuno, 3 murni. Kata-kata itu terus-menerus dipadatkan dan memudar dengan informasi mendalam yang mengalir di benaknya, mengandung wawasan Kaisar Surgawi sendiri juga. Pada saat ini, Mu Chen telah tenggelam dalam pemahaman yang mendalam. Ini adalah kemampuan surgawi yang luar biasa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kemampuan surgawi tanpa tandingan semacam ini membutuhkan permintaan bakat yang sangat keras. Untungnya, Mu Chen luar biasa dengan Kaisar Surgawi yang memberikannya kepadanya, bersama dengan pemahaman dan wawasannya sendiri. Kalau tidak, akan sulit bagi Mu Chen untuk memahami kedalaman itu. Dengan pemahaman dari Kaisar Surgawi sendiri, dia bisa menggunakannya sebagai panduan. Pada saat ini, dia bersukacita bahwa Kaisar Surgawi bersedia memberikan ini kepadanya melalui proses ini. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia telah memperoleh metode kultivasi 3 murni, dia masih harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil apapun. Dia telah kehilangan konsep waktu melalui pemahaman ini. Rasanya seperti sekejap dan berbulan-bulan pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatanmu saat ini, itu masih mustahil bagimu, meskipun memahami kedalaman 3 murni. Jadi jangan repot-repot berusaha dalam hal ini, fokuslah untuk menerobos. Ketika Mu Chen tenggelam jauh ke dalam pemahaman, suara cerah terdengar di otaknya, yang membangunkannya.
Otak Mu Chen dengan cepat dibersihkan saat menerima informasi dalam pikirannya. Dia terkejut, kemampuan divine yang tiada taranya benar-benar luar biasa. Hanya dengan pemahaman singkat tentang hal itu, dia hampir kehilangan kendali atas hatinya sendiri. Jika bukan karena Kaisar Surgawi, siapa yang tahu berapa lama dia akan tenggelam di dalamnya. Oke, buat persiapanmu. Kaisar Surgawi mengingatkan sebelum dia perlahan mengangkat pedang Kaisar Surgawi di tangannya. Dia memandangnya dengan tatapan penuh kasih. Pedang ini telah menemaninya sepanjang hidupnya, menyaksikan kebangkitannya dari siapapun. Teman lama, saya harap Anda dapat membantu saya dalam perjalanan terakhir saya. Kaisar Surgawi berkata dengan lembut. Pedang Kaisar Surgawi mengeluarkan teriakan yang jelas dan kilau spiritual yang lembut menyembur darinya. Kaisar Langit tersenyum dan mengangkat tangannya, pedang itu melayang ke langit dan berubah menjadi pilar cahaya besar yang berisi kekuatan mengerikan. Kaisar Surgawi mengendalikannya dengan tangannya dan kilau tak berujung menyembur ke bawah, menyelimuti Mu Chen. Saat energi besar datang dalam kontak dengan tubuh Mu Chen, itu mirip dengan air terjun jatuh pada dirinya, merembes ke dalam pori-porinya. Pada saat ini, energi dapat digambarkan sebagai mendominasi oleh Mu Chen. Dia diselimuti kabut berdarah dengan luka penuh di tubuhnya. Untungnya, tubuh fisiknya kuat. Kilau emas berkedip di sekujur tubuhnya dengan naga sejati dan roh Phoenix yang berusaha memulihkan tubuhnya dengan cepat. Kaisar Surgawi dikejutkan oleh pemandangan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus bergerak untuk melindungi tubuh Mu Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen bisa melakukannya sendiri. Meskipun dia hanya berhasil mencapainya, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa selama proses itu. Kaisar Surgawi tidak bergerak, karena rasa sakit ini adalah cobaan bagi Mu Chen. Lagi pula, bahkan dengan bantuannya, tidak mudah untuk menerobos ke alam penguasa bumi, tidak ada yang bisa dituai tanpa menabur. Dia memberi Mu Chen peluang terbesar, dan itu harus bergantung pada Mu Chen jika dia bisa memahaminya. Jika dia harus menetapkan setiap jalan untuk Mu Chen, maka tidak apa-apa baginya untuk menyerah padanya. Bahkan jika Mu Chen benar-benar berhasil mengolah tiga murni, dia akan tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Saat kilau pedang mengalir, tubuh Mu Chen terus-menerus penuh dengan luka. Pada akhirnya, dia sudah tidak bisa dikenali lagi. Namun, Mu Chen mulai merasakan jejak energi khusus yang masuk ke tubuhnya. Energi itu sangat aneh, karena seutas energi itu dapat memperkuat dan memurnikan tubuhnya dengan sangat. Mu Chen tahu bahwa itu seharusnya pedang Kaisar Surgawi, karena Kaisar Surgawi telah membayar harga pedang untuk memperkuat fondasi dan akumulasinya untuk sebuah terobosan. Tentu, sementara tubuh Mu Chen dengan cepat tumbuh lebih kuat, dia bisa merasakan bahwa kilau pedang telah memasuki pikirannya, meninggalkan Mu Chen dalam hati terkejut. Jika kilau pedang menunjukkan sedikit permusuhan, maka laut berdaulatnya akan langsung hancur berkeping-keping. Untungnya, kilau pedang lembut di bawah kendali Kaisar Surgawi saat memasuki laut berdaulatnya. Setiap energi mirip dengan naga karena melahap energi spiritual Mu Chen dan ketika meludahkannya kembali, energi spiritual yang telah kembali ke laut berdaulatnya bahkan lebih murni dan halus. Di bawah pemeliharaan pedang Kaisar Surgawi, Mu Chen dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di laut berdaulatnya berkembang pesat, sesuatu yang tidak dapat dicapai bahkan jika dia menghabiskan ratusan juta cairan spiritual berdaulat. Tapi pedang Kaisar Surgawi telah menyelesaikannya dalam sekejap. Merasakan kekuatan yang tumbuh di tubuhnya, Mu Chen menenangkan hatinya dan tetap tenang. Dia bisa mulai merasakan batas Sovereign Realm. Namun, bahkan dengan pedang Kaisar Surgawi sebagai harga, tidak mungkin baginya untuk melakukan terobosan dalam sekejap. Jadi, setengah bulan berlalu di Danau Surgawi. Bab 1192 jadi, ini adalah alam penguasa bumi. Danau Surgawi bergemuruh dengan gelombang deras karena spiritual yang padat harus menutupi langit dan bumi. Sebuah pilar besar bisa dilihat dengan siluet duduk di bawahnya. Siluet yang ditusuk oleh kilau pedang yang memiliki kekuatan mendominasi yang terus-menerus membuatnya terluka, tentu saja, Mu Chen. Dia telah duduk di sana selama setengah bulan sekarang, terus-menerus menderita rasa sakit yang menyiksa. Setiap potongan daging dan tulang telah ditusuk puluhan ribu kali. Tapi setelah itu, lukanya pulih dengan bantuan Dragon Phoenix fisik dan bahkan memperkuatnya. Jika resolusinya tidak tegas, dia akan kehilangan rasa sakit sejak lama, mengakibatkan runtuhnya hatinya dan kesempatan ini hancur. Untungnya, Mu Chen telah lama melatih resolusinya selama bertahun-tahun berkultivasi.
Dia telah mengalami hidup dan mati, berjalan melalui pintu gerbang kematian berkali-kali. Dengan demikian, praktis tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menyerah. Selanjutnya, Mu Chen juga secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit, karena tubuhnya akan diperkuat setiap kali rusak. Pada saat ini, permukaan tubuh Mu Chen tidak lagi meledak. Hanya luka pedang dalam yang tertinggal, menunjukkan kemajuannya selama 2 minggu. Menurut perkiraannya, penguatan fisiknya beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya selama 2 minggu ini. Dia dalam hati bersukacita, karena tidak mudah untuk melatih fisik. Bagaimanapun, pelatihan harus menjadi lebih keras dan istirahat diperlukan. Jika dia terlalu keras, itu akan membahayakan tubuhnya. Namun baptisan ini sempurna dan seimbang dalam menguatkan tubuhnya. Jadi, bahkan jika Mu Chen harus menanggung rasa sakitnya, dia akan tetap memegangnya dengan gigi terkatup setelah merasakan manisnya. Selain itu, penguatan fisiknya bukanlah yang membuatnya paling bahagia, itu adalah energi spiritualnya. Pada saat ini, laut berdaulatnya telah diperluas ke tingkat yang menakjubkan dan kadang-kadang akan ada gelombang energi spiritual yang kuat. Ada kilau pedang yang menderu di atas laut berdaulat, terus-menerus memberi nutrisi pada energi spiritualnya. Energi spiritual di laut berdaulatnya telah tumbuh terlalu banyak, dibandingkan dengan 2 minggu lalu. Menurut perkiraan Mu Chen, jika dia harus melawan dirinya sendiri dari 2 minggu yang lalu, dia mungkin bisa mengandalkan energi spiritualnya untuk menghabiskan dirinya dari 2 minggu yang lalu sampai mati. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai level ini, dia mungkin harus mengumpulkan seluruh level, tetapi itu diselesaikan dalam 2 minggu. Energi spiritual terlalu padat. Jika ini terus berlanjut, laut berdaulat saya tidak akan bisa menerimanya. Mu Chen juga mulai khawatir, karena laut berdaulatnya mencapai batas. Jika terus berkembang, maka seluruh laut berdaulatnya mungkin pecah. Mungkinkah aku harus mengisi laut berdaulatku untuk menerobos ke alam berdaulat bumi? Sebuah tebakan muncul di hati Mu Chen, yang tidak bisa dia konfirmasi. Meskipun dia tidak bisa memastikan, dia tidak berhenti. Yang paling penting, dia tidak bisa berhenti, karena dikendalikan oleh Kaisar Surgawi. Jadi jika Kaisar Surgawi tidak berhenti, dia hanya bisa menerimanya kecuali dia pingsan terlebih dahulu. Menyimpan pikiran ini, Mu Chen menekan kekhawatiran di hatinya dan diam-diam merasakan peningkatan tubuh dan energi spiritualnya. 10 hari yang aneh berlalu. Energi spiritual di laut berdaulatnya akhirnya mencapai batas dengan sensasi bahwa itu akan segera pecah. Ini menyebabkan jantung Mu Chen berpacu, karena dia khawatir laut berdaulatnya akan benar-benar pecah jika ini terus berlanjut. Namun, Kaisar Surgawi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti meskipun ini. Mungkinkah aku harus benar-benar menghancurkan laut berdaulat? Pikiran mengamuk di hati Mu Chen, tetapi pada akhirnya ditekan olehnya. Kaisar Surgawi tidak punya alasan untuk menyakitinya, dia tidak perlu melakukannya. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari dunia 1000 besar, bahkan jika dia sudah mati, mudah bagi Kaisar Surgawi untuk membunuhnya seperti bagaimana dia membunuh Lu Heng. Karena itu masalahnya, maka Kaisar Surgawi pasti memiliki alasannya untuk ini. Dengan demikian, Mu Chen memilih untuk percaya padanya setelah ragu-ragu sejenak. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya, membiarkan kilau pedang mengalir ke laut berdaulat sampai mencapai batasnya. Ketika celah terakhir laut berdaulat terisi, Mu Chen merasakan seluruh ruang menjadi sunyi. Retakan mulai muncul di laut berdaulat dan dengan cepat menyebar. Seperti yang diharapkan Mu Chen, laut berdaulatnya mulai pecah setelah mencapai batas. Bagi penguasa manapun, pemandangan ini bisa menakuti mereka sampai mati, karena mereka tahu betapa pentingnya laut yang berdaulat. Saat itu pecah, maka semua upaya mereka akan sia-sia. Butir-butir keringat menutupi dahi Mu Chen, tapi dia tidak goyah. Tegarkan hatimu dan biarkan alam mengambil jalannya. Sementara Mu Chen merasa tidak nyaman di dalam hatinya, suara Kaisar Surgawi terdengar di dalam hatinya. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen akhirnya merasa yakin, jadi dia melindungi pikirannya, membiarkan laut berdaulat berubah secara alami. Akhirnya, laut yang berdaulat tidak dapat menampung energi spiritual yang tak terbatas dan pecah. Cahaya mekar dari dada Mu Chen, yang merupakan lokasi laut berdaulat. Pada saat ini, cahaya meluas seiring dengan pecahnya laut berdaulat dan menyelimutinya. Energi spiritual yang tak terbayangkan tersapu keluar dari tubuh Mu Chen, mencabik-cabik tubuhnya, inci demi inci. Beberapa saat kemudian, Mu Chen berubah menjadi kabut berdarah.
Kilau emas berkedip sebelum kabut berdarah dengan cepat mengembun menjadi siluet. Mu Chen dengan panik mengendalikan fisik naga Phoenix untuk memperbaiki tubuhnya. Tetapi ketika perbaikannya baru saja terjadi, gelombang kekerasan lain energi spiritualnya meledak, menghancurkan tubuhnya sekali lagi dan berubah menjadi kabut berdarah. Proses ini berlanjut dan Mu Chen sedikit bersukacita. Untungnya, tubuh fisiknya telah diperkuat. Kalau tidak, perbaikannya tidak akan bisa mengikuti kecepatan kehancuran. Mu Chen secara bertahap merasakan sensasi aneh dari tubuhnya setelah setiap perbaikan. Sebuah sensasi transformasi. Jika tubuh fisik Mu Chen hanya diperkuat di permukaan, maka transformasi ini adalah yang lengkap, mulai dari selnya. Pada saat ini, kepanikan dan ketakutan telah menghilang, digantikan dengan jejak pemahaman. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Laut Sovereign hancur, dia tidak merasa lemah, tetapi malah lebih kuat. Seolah-olah dia bisa membunuh dirinya yang dulu dengan pukulan sederhana. Laut berdaulatnya telah menghilang, tetapi tidak benar-benar menghilang, itu telah diubah menjadi maha hadir. Jika Mu Chen hanya memiliki laut berdaulat di masa lalu, maka dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan laut berdaulat. Setiap inci tubuhnya telah berubah menjadi laut berdaulat. Dari satu-satunya hingga di mana-mana. Jadi, ini adalah alam penguasa bumi. Bab 1193 Kesengsaraan Spiritual. Mu Chen akhirnya membuka matanya setelah hampir 1 bulan di Danau Surgawi. Ketika dia membuka matanya, kilat melintas di matanya, bersama dengan gemuruh-gemuruh. Tekanan tak terlihat juga berkumpul padanya sebelum mendominasi. Ombak terangkat di Danau Surgawi dari tekanan sebelum pecah di langit dan menghujani. Air dikeluarkan di bawah Mu Chen, membentuk kawah yang lebarnya beberapa kaki saat dia berdiri di atas pusaran. Hujan menghilang ketika jaraknya beberapa meter darinya, tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Mungkin itu karena pedang Kaisar Surgawi. Aura tajam memancar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah pedang yang bisa menembus langit dan bumi. Sinar spiritual sesekali akan berkedip di tubuhnya sebelum menghilang dengan cepat, itu disebabkan oleh muatan kekerasan energi spiritual di tubuhnya. Tetapi melalui rekonstruksi tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya sekarang mampu menahan gelombang kejut dari kehancuran Laut Sovereign-nya. Samar-samar, naga sejati dan roh Phoenix samar-samar berkeliaran di tubuhnya. Karena tubuhnya telah tumbuh terlalu kuat, itu menyebabkan kedua roh itu ketakutan dan tidak lagi berani berkeliaran di tubuhnya dengan bebas. Kemegahan secara bertahap kembali ke mata Mu Chen saat ia pulih dari keterkejutan, dia menundukkan kepalanya untuk menatap kosong ke tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya, yang dia rasa tidak nyata karena ini adalah kekuatan yang dia cari selama bertahun-tahun. Ketika dia akhirnya memiliki kekuatan ini, dia tercengang, bahkan dengan ketenangannya. Dia ragu-ragu sebelum dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan jari-jarinya. Meskipun dia tidak menggunakan energi spiritual apapun, ruang di tengah telapak tangannya retak. Mu Chen dengan santai melemparkan jab ke depan dan ruang hancur seperti cermin di depannya, dengan fragmen spasial terbang keluar. Dia melihat pemandangan ini dengan tercengang. Sebulan yang lalu, dia harus menggunakan pasukan pembantai roh untuk menghadapi kekuatan ini, atau dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Ini adalah kekuatan mutlak. Ini adalah kekuatan dari alam berdaulat bumi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa takut. Jika dia bertemu Penatua Zuo di puncaknya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri, bahkan dengan pasukan pembantai roh. Namun, ketakutan itu hanya berlangsung sesaat ketika sudut bibirnya terangkat segera setelahnya. Dia akhirnya memiliki kekuatan seperti itu sendiri. Bahkan jika Penatua Zuo muncul di hadapannya dalam keadaan penuh, Mu Chen tidak akan lagi takut padanya. Nine Nether dan Mandala berdiri di permukaan Danau Surgawi yang jauh, memandangi siluet di langit dengan kegembiraan di wajah mereka. Mu Chen berhasil. Nine Nether bertanya dengan gembira. Dia bisa merasakan tekanan mencekik yang datang dari Mu Chen yang bukan milik penguasa kelas 9. Setengah. Mandala mengungkapkan senyum sambil mengangguk. Pada saat ini, Mu Chen mulai memiliki kekuatan penguasa bumi. Nine Nether merasa lega saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Ketika dia bertemu Mu Chen, dia masih orang yang lemah. Pada saat itu, pemikiran tentang dia yang melampaui dirinya dan melangkah ke alam penguasa bumi tidak terlintas di benaknya. Dia dulu adalah orang yang melindunginya, kartu trufnya dan sekarang, hubungan itu telah dibalik. Jadi bagaimana mungkin Nine Nether tidak menghela nafas?
Tetapi setelah beberapa saat, Nine Nether tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Mandala, jadi dia bertanya, mengapa setengah? Mandala mengangkat wajahnya dan melihat ke langit. Ada ambang penting lain yang menghentikan banyak jenius luar biasa untuk menyeberang. Nine Nether dengan cepat mengerti apa yang dikatakan Mandala dan wajahnya menjadi tegas. Kesengsaraan spiritual, setiap penguasa bumi akan menarik kecemburuan surga. Jadi kesengsaraan yang dikenal sebagai kesengsaraan spiritual akan turun. Kesengsaraan spiritual sangat menakutkan, membunuh banyak jenius yang telah mencoba melakukan upaya mereka di alam penguasa bumi. Pada saat yang sama, banyak penguasa kelas 9 yang disempurnakan juga terintimidasi olehnya. Jika menghancurkan laut yang berdaulat adalah untuk merekonstruksi tubuh, maka kesengsaraan spiritual menargetkan tubuh surgawi yang berdaulat. Penguasa bumi tidak menggunakan tubuh surgawi, tetapi tubuh abadi, yang bahkan lebih kuat. Petik 2. Mandala menganggukkan kepalanya. Hanya tubuh surgawi yang berdaulat yang telah mengalami kesengsaraan spiritual yang dapat diubah menjadi tubuh abadi. Itu dapat terhubung ke langit dan bumi di tingkat yang lebih dalam. Petik 2. Dia melewati rintangan pertama, sekarang yang kedua, mata Nine Nether berkedip karena khawatir. Bagaimanapun, reputasi kesengsaraan spiritual terlalu terkenal. Tidak lama setelah Nine Nether dan Mandala menghentikan percakapan mereka, suara gemuruh terdengar di langit. Setiap raungan tunggal akan menyebabkan langit dan bumi meredup saat energi spiritual berubah menjadi kekerasan. Mu Chen juga merasakan perubahannya. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi muram. Dia melihat ruang yang terdistorsi dan energi spiritual yang tak ada habisnya mulai berkumpul, samar-samar membentuk awan petir dengan tekanan mengerikan yang dipancarkan. Jadi, ini kesengsaraan spiritual yang legendaris. Mu Chen bergumam dan mengepalkan tinjunya. Ini adalah ambang terbesar menuju alam penguasa bumi. Jika dia berhasil, maka dia akan bisa memasuki kultivasi yang dia dambakan. Kesengsaraan spiritual menargetkan tubuh surgawi yang berdaulat, jika dihancurkan, kamu akan terlibat dengan kematian juga. Suara Kaisar Surgawi samar-samar terdengar. Tidak ada yang bisa membantumu. Anda harus bergantung pada diri sendiri untuk melewatinya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya. Dia membuat putaran dengan tangannya dan gelombang setinggi ribuan kaki naik dari danau surgawi, dan dia mulai melahap energi spiritual. Jika itu di masa lalu, dia mungkin membutuhkan setengah hari untuk memperbaikinya. Karena dia sudah setengah kaki ke alam penguasa bumi, dia bisa merasakan energi spiritual benar-benar dilahap saat memasuki tubuhnya. Dari tingkat tertentu, laut berdaulatnya tidak menghilang, tetapi hanya terintegrasi dan menyatu ke dalam otot dan selnya. Pada saat ini, setiap bagian tubuhnya adalah laut berdaulat. Dengan demikian, jumlah energi spiritual yang dapat ditampungnya telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Tidak heran penguasa bumi bisa memandang rendah semua penguasa, merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya. Mu Chen menghela nafas. Di bawah alam berdaulat bumi, penguasa mengandalkan laut berdaulat tingkat rendah. Di sisi lain, tubuh penguasa bumi adalah laut yang berdaulat, jadi orang bisa membayangkan kekuatannya. Itu adalah celah yang tidak pernah bisa diisi. Merasakan kekuatan penguasa bumi, Mu Chen terus menguras energi spiritual dari danau surgawi, karena dia ingin mengisi kembali energi spiritualnya, membawa dirinya ke kondisi puncaknya. Saat Mu Chen terus menguras energi spiritual di langit telah berkumpul ke tingkat yang menakutkan dengan awan tebal di langit dan kilatan petir yang terang. Raungan bergema di antara langit dan bumi, menyebabkan segalanya menjadi sunyi senyap. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan tangannya bergabung. Kilauan emas keunguan menyapu bagian belakangnya dan terbentuk menjadi raksasa, tubuh emas abadi. Ketika tubuh emas abadi muncul, mata Mu Chen berkobar dengan niat bertarung setelah merasakan bahwa dia telah mencapai kondisi puncaknya. Dia melihat ke awan dan menjilat bibirnya. Hari ini, tidak ada yang bisa menghalangi tekadnya untuk memasuki alam penguasa bumi. Jika kesengsaraan spiritual ini ingin menghentikannya, maka dia akan menghancurkannya. Bab 1194 melakukan segala cara menghadapi kesengsaraan spiritual. Danau surgawi yang menderu juga menjadi tenang karena tekanan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat awan tebal, kilatan petir yang terang terbentuk dengan energi spiritual terkompresi. Setiap baut itu mengandung kekuatan yang tak terbayangkan, bahkan penguasa bumi kecil yang sebenarnya tidak akan berani meremehkannya.
Ini adalah momen bagi Mu Chen untuk menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisiknya telah tumbuh. Namun, dia masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Jika dia ceroboh, bahkan tubuh fisiknya tidak akan menanggung baut yang kuat. Tubuh emas abadi berdiri di belakang Mu Chen, menyilaukan dengan kilau emas keunguan dan dipenuhi dengan aura abadi yang membuat Mu Chen merasa lebih nyaman. Ini mungkin pertempuran pertama dengan tubuh emas abadi. Mu Chen penasaran ingin melihat seberapa kuat tubuh emas abadi yang telah dia rindukan selama bertahun-tahun. Lingkungannya sunyi, dengan hanya gemuruh petir yang bergema. Beberapa menit kemudian, awan mulai bergulung dan terbelah, sebelum sambaran petir turun. Baut petir itu kira-kira 100 kaki, mirip dengan seekor naga yang meraung. Bahkan ruang tidak tahan dengan kekuatannya dan mulai terdistorsi. Baut itu bergerak dalam sekejap, muncul di atas Mu Chen dan menghantam tubuh emas abadi. Mu Chen tidak berani bersantai. Tubuh emas abadi meraung dengan kilau keemasan keunguan yang mempesona dari tubuhnya. Sebuah pilar besar keunguan emas melesat keluar dari mulut tubuh emas abadi, berisi energi spiritual yang tak terbatas. Keduanya menyerang dan ruang langsung runtuh dengan gelombang kejut yang terlihat mendominasi gelombang. Adegan aneh muncul, permukaan danau surgawi ditekan dari tekanan. Kekuatan besar itu bertahan beberapa menit sebelum pilar emas keunguan itu mulai terlihat sedikit lelah, hancur di bawah kekuatan baut. Namun, bautnya juga telah habis secara signifikan dan kekuatan yang tersisa hanya menyebabkan tubuh emas abadi bergetar tanpa kerusakan apapun. Namun, Mu Chen tidak berani bersantai. Petir pertama adalah yang terlemah, dan dia sudah berjuang untuk memblokirnya sepenuhnya. Jadi itu akan menjadi lebih berbahaya. Dia memblokirnya. Wajah Nine Nether bersinar dalam kegembiraan. Ada 9 gelombang dalam kesengsaraan spiritual. Yang berikutnya akan lebih kuat dari ini. Ini baru yang pertama, dan mulai sekarang akan semakin sulit. Mandala menggelengkan kepalanya. Sebagai penguasa bumi yang disempurnakan, penglihatannya lebih baik daripada 9 Nether. Dia tahu bahwa bahkan jika Mu Chen telah menahan serangan pertama, dia hampir tidak berhasil mencapainya. Jika situasi ini berlanjut, itu mungkin tidak baik untuknya. Saat mereka berbicara, baut besar lainnya samar-samar muncul, seperti naga besar yang tersembunyi di balik awan. Awan itu terkoyak sekali lagi, dan baut lain yang lebih tebal turun menuju tubuh emas abadi. Mu Chen memiliki ekspresi tegas. Dia telah kalah sedikit melalui konfrontasi sebelumnya. Dengan kemauan, kilau keunguan emas dengan panik menyembur keluar dan membentuk penghalang besar. Kali ini, dia memilih untuk bertahan. Petir dan retakan menghantam penghalang, menghancurkannya. Penghalang itu tidak bertahan lama sebelum hancur dan bautnya mengenai tubuh emas abadi. Itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, menyebabkan tubuh emas abadi sedikit redup. Karena terhubung dengan Mu Chen, dia juga menderita dampak besar dan menyemburkan seteguk darah. Matanya berkilat keheranan, karena dia tidak pernah menyangka kekuatannya akan begitu menakutkan. Sepertinya tidak mungkin untuk menahan kesengsaraan spiritual hanya dengan mengandalkan badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen menyeka jejak darah, dan dia terbang ke bahu tubuh emas abadi, lalu kipas biru muncul di tangannya. Sudah waktunya untuk mengeluarkan kartu trufnya. Ketika Mu Chen memegang kipas angin dewa, baut ketiga telah turun, itu beberapa kali lebih tebal dari 2 sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Mu Chen mengayunkan kipas angin dewa. Tornado dewa angin. Seketika, topan besar terbentuk dan bertabrakan dengan kilat. Tapi kali ini, dia nyaris tidak berhasil menahan baut ketiga dengan kipas dewa angin dan tubuh emas abadi. Gelombang kejut yang tersisa terus-menerus merusak kekacauan sebelum topan dan kilat memudar. Mu Chen melihat kilat yang hilang dan merasa sedikit lega. Segera setelah itu, dia mengangkat hatinya. Dia bisa merasakan energi aneh yang turun dari energi yang tersisa. Itu telah menyatu ke dalam tubuh emas abadi. Energi ini tidak dapat memperkuat tubuh emas abadi, tetapi pada saat itu, Mu Chen dapat merasakan bahwa hubungan dengan tubuh emas abadi semakin dekat ke langit dan bumi. Jadi kesengsaraan spiritual ini adalah untuk memungkinkan badan surgawi yang berdaulat memiliki hubungan yang lebih dalam dengan langit dan bumi. Tidak heran mengapa penguasa bumi kecil dapat memerintahkan hukum dengan kata-kata mereka. Sebuah wawasan melintas. Jadi ternyata kesengsaraan spiritual mengabulkannya. Kesengsaraan spiritual ini adalah cobaan dan kesempatan pada saat yang sama. Jika itu masalahnya, biarkan kesengsaraan spiritual menjadi lebih kuat. Mu Chen melambaikan kipas angin dewa sambil melihat awan.
Seolah-olah awan telah merasakan tatapannya, mereka mulai berguling dengan keras. Kemudian, dua baut turun secara bersamaan. Mu Chen melihat dua sambaran petir, dan kipas angin dewa mulai mengembang, setelah menuangkan sejumlah besar energi spiritual ke dalamnya. Kipas angin dewa bergetar sebelum beberapa topan besar terbang keluar. Pada saat ini, dia telah menggunakan batas kipas angin dewa. Siklon bentrok dengan sambaran petir. Seiring dengan topan yang dihancurkan, dua sambaran petir secara bertahap melemah juga. Mu Chen merasa lega di dalam hati ketika dia melihat kedua baut itu memudar. Saat Mu Chen merasa lega ketika dia berurusan dengan dua baut, gelombang petir lain turun, dengan total 3 baut. Perubahan mendadak itu mengejutkan Nine Nether dan dia berseru. Dalam sekejap mata, 3 baut sudah berada di atasnya. Tetapi ketika mereka hendak menyerang, Mu Chen melemparkan segel batu. Lautan hitam menyembur keluar dari segel dan bentrok dengan 3 baut, membatalkannya. Betapa liciknya, Mu Chen melihat kesengsaraan dengan keringat dingin. Untungnya dia berhati-hati dan sudah lama menyiapkan segel pemukul laut. Kalau tidak, dia pasti akan menderita gelombang ketiga. Karena itu masalahnya, maka gelombang keempat adalah berikutnya, segel penghancur laut melayang di hadapannya dengan kipas angin dewa di tangannya. Kilau emas keabadian juga terpancar dari tubuh emas abadi yang membungkusnya di dalam. Dia telah mengeluarkan semua kartu trufnya, dan dengan pengukuran pertahanan ini, dia seharusnya bisa menahan gelombang keempat, kan? Selama jangka waktu berikutnya, Mu Chen telah mengalami 2 gelombang kesengsaraan. Setelah mengalami total 5 gelombang, Mu Chen memiliki beberapa pengalaman dengannya. Meskipun bahaya mengelilinginya, dia berhasil menghalangi baut dengan 2 artefak Sein. Setengah jam lagi berlalu dan Mu Chen telah bertahan dari gelombang ke-8 kesengsaraan spiritual. Namun, dia tidak dalam kondisi yang baik karena kedipan berkedip di tubuhnya, yang disebabkan oleh kesengsaraan spiritual. Itu adalah bentuk energi spiritual yang mirip dengan racun ketika memasuki tubuhnya, menyebabkan perubahan signifikan pada energi spiritualnya. Dengan demikian, Mu Chen hanya bisa mengedarkan energi spiritualnya untuk melawan dan memperbaikinya. Demikian juga, tubuh emas abadi telah banyak meredup. Itu juga menghabiskan banyak energi untuk menahan kesengsaraan spiritual. Selesai dengan gelombang ke-8, yang berikutnya akan menjadi yang terakhir, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke awan. Meskipun hanya ada 1 gelombang yang tersisa, dia tidak bisa bersantai. Sebaliknya, dia merasa lebih tidak nyaman karena gelombang ke-9 membutuhkan waktu lebih lama untuk diseduh. Tekanan yang dipancarkan darinya juga jauh melampaui gelombang sebelumnya. Mu Chen mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan kondisinya sambil menunggu gelombang terakhir. Selama dia bisa melewatinya, maka dia akan menjadi penguasa bumi. Nine Nether juga merasakan tekanan mengerikan di wilayah ini. Meskipun dia tidak ada di dalamnya, dia tahu tekanan besar yang ditanggung Mu Chen. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, karena itu sia-sia. Dia hanya bisa berdoa dan berharap Mu Chen bisa melewatinya. Lebih jauh lagi, dia akhirnya tahu betapa menakutkannya kesengsaraan spiritual yang harus dihadapi oleh penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Bahkan seseorang seperti Mu Chen dalam keadaan menyedihkan ini dari kesengsaraan, bagaimana dengan orang biasa? Keheningan berlangsung lama sebelum awan mulai bergemuruh dan membentuk naga besar yang terbungkus kilat. Naga itu tinggal di langit, menatap Mu Chen, dan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh wilayah ini. Ketika Mandala melihat awan berbentuk naga, wajahnya akhirnya berubah dan dia berkata dengan kaget, gelombang ke-9 dari kesengsaraan spiritual benar-benar mengambil bentuk. Maksud kamu apa? Nine Nether dengan cepat bertanya. Kesengsaraan spiritual umumnya berbentuk kilat. Ada juga kesengsaraan khusus yang bisa berbentuk, tetapi umumnya tidak akan terjadi selama kesengsaraan spiritual seperti itu. Kekuatan kesengsaraan spiritual juga terkait dengan kekuatan tubuh surgawi penguasa pembudidaya. Tubuh emas abadi Mu Chen adalah evolusi berikutnya dari tubuh abadi matahari besar, dalam hal peringkat, bahkan bisa berada di antara 15 besar. Tidak heran mengapa gelombang ke-9 akan terbentuk, Mandala berbicara saat dia menemukan alasannya. 9 Nether terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh emas abadi yang dikejar Mu Chen akan menyebabkan dia menderita ujian yang begitu hebat. Mandala menghela nafas dan tersenyum pahit. Meskipun kesengsaraan spiritual ini sangat kuat, dia akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika dia bisa menahannya. Aku ingin tahu apakah itu keberuntungan atau bencana. 9 Nether menghela nafas juga. Secara umum,
kebanyakan orang tidak ingin kesengsaraan spiritual mereka terjadi karena itu akan menyebabkan risiko kematian yang lebih tinggi. Tapi karena sudah terbentuk, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Mereka hanya bisa berharap bahwa Mu Chen bisa menolaknya. Saat mereka berbicara, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat kesengsaraan spiritual yang telah terbentuk. Dia memiliki ekspresi jelek dan tersenyum pahit. Ini merepotkan sekarang. Meskipun belum turun, dia sudah bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Aku khawatir ini bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh kipas angin dewa dan segel pemukul laut. Mu Chen melirik kipas dan segel dengan alisnya yang dirajut erat. Menghadapi kesengsaraan spiritual ini, dia harus menggunakan cara lain. Tapi dia sudah mengeluarkan semua kartu trufnya, apalagi yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, pikiran Mu Chen melintas sebelum dia tiba-tiba berbalik untuk melihat tubuh emas abadi dengan tatapannya yang berkedip-kedip. Saat itu, Sovereign Celestial Body memiliki 9 energi matahari, jadi itu pasti akan berevolusi bersama dengan Great Solar Unding Body juga, hanya saja dia belum menggali potensi dari Immortal Golden Body. Tapi dia tidak bisa disalahkan, sejak dia mengolah tubuh emas abadi, dia tidak punya waktu untuk merasakan di sekitar tubuh emas abadi. Tapi tidak peduli apa, dia harus mencobanya hari ini. Mu Chen menutup matanya dengan energi spiritual yang dilepaskan dari tubuhnya yang secara bertahap menghubungkannya dengan tubuh emas abadi. Ketika Kaisar Surgawi melihat ini, alisnya terangkat dengan lembut dan dia tersenyum. Akhirnya memikirkan tentang tubuh emas abadi. Kesengsaraan spiritual berbentuk naga akhirnya menyeduh kekuatannya hingga batasnya saat meraung. Pada saat berikutnya, ia menyapu ekornya dan menukik ke bawah, menyerang ke arah Mu Chen. Ketika kesengsaraan spiritual turun, semuanya hancur. Danau surgawi juga didorong ke bawah dari energi spiritual yang menakutkan, seolah-olah danau itu akan segera terbelah menjadi dua. Mu Chen menggerakkan jarinya, dan kipas angin dewa bergerak dengan sendirinya, menciptakan banyak siklon kolosal. The Ocean Whelming Seal juga memuntahkan lautan hitam yang berisi kekuatan untuk menghancurkan gunung. Kekuatan dua artefak Sein telah didorong hingga batasnya. Namun, ketika lautan dan angin topan bersentuhan dengan kesengsaraan spiritual, mereka langsung hancur. Dengan cara yang tak terbendung, kesengsaraan spiritual telah menyerang melalui penghalang dua artefak suci. Wajah Nine Nether berubah pada adegan ini. Sebelumnya, Mu Chen mengandalkan dua artefak Sein untuk menahan sebagian besar kesengsaraan spiritual. Tapi sebelum gelombang ke-9, itu sia-sia. Kedua artefak Sein terpesona oleh gelombang ke-9 dan mengungkapkan siluet Mu Chen. Mu Chen tetap diam seperti batu ketika raungan naga yang menusuk telinga bergema. Pada saat ini, pikirannya telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh emas abadi. Dia harus sepenuhnya menyatu dengan tubuh emas abadi untuk menemukan kemampuan berdaulat yang terkandung di dalamnya. Saat naga itu mendekat lebih dekat ke Mu Chen, itu menyebabkan darah muncul di kulitnya, yang langsung menutupinya. Namun, dia masih tidak bergerak, seolah-olah dia telah melepaskan semua perlawanan. Menonton adegan ini, Nine Nether menggigit bibirnya yang kemerahan dan kukunya menancap di telapak tangannya. 100 kaki, 50 kaki, 10 kaki. Ketika naga itu berjarak 10 kaki dari Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya telah diwarnai dengan kilau emas keunguan pada saat ini. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan begitu pula tubuh emas abadi di bawah kakinya. Kilauan keunguan emas yang mempesona berkembang dari tubuh emas abadi dan dengan cepat terbentuk menjadi dua rune besar. Kedua rune dipenuhi dengan usia dan kedalaman yang tak terkatakan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap naga itu sebelum suara yang dalam keluar dari mulutnya, bahkan jika langit dan bumi runtuh, aku abadi. Rune abadi surgawi. Mu Chen mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Pada saat itu, kedua rune itu keluar dan bergabung bersama, membentuk perisai berlapis tipis. Naga itu menukik ke bawah dan bertabrakan dengan perisai tipis. Itu mirip dengan matahari yang terik, yang diikuti oleh gelombang kejut destruktif yang menghancurkan malapetaka dengan keras. Seluruh ruang hancur berkeping-keping dan kawah mulai muncul di danau surgawi di bawah. Mandala melambaikan tangannya dan menciptakan penghalang energi spiritual di hadapannya dan Nine Nether, menghalangi gelombang kejut yang ganas. Kaisar Surgawi tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan gelombang kejut ke arahnya menghilang ke angin. Kehancuran itu berlangsung selama 10 menit sebelum menjadi tenang. Nine Nether segera melihat ke arah Mu Chen dengan tangan terkepal erat.
Dia ingin tahu apakah Mu Chen telah berhasil atau gagal dalam kesengsaraan spiritual yang mengerikan ini. Bab 1195 Terobosan. Alam penguasa bumi. Gelombang kejut berlangsung lama sebelum menghilang, sementara tatapan Nine Nether dan Mandala langsung melihat sumber dampaknya. Ruang yang terdistorsi secara bertahap dipulihkan sebelum kilau emas keunguan tiba-tiba meletus dan membumbung ke langit. Raksasa keunguan emas berdiri di tengah pilar, diselimuti aura abadi yang membuatnya tampak seolah-olah tidak akan pernah mati. Nine Nether memandang raksasa itu, yang tidak mengalami banyak perbedaan. Tapi melihat lebih dekat, orang bisa merasakan bahwa raksasa ini telah menyatu dengan alam, memanggil angin dan kilat pada napasnya. Pada saat ini, tubuh emas abadi sepertinya dapat dengan mudah terhubung dengan energi spiritual di langit dan bumi. Itu bahkan bisa mengintegrasikan kehendaknya dengan langit dan bumi, mendapatkan kendali atas wilayah ini. Bagi mereka di bawah kekuatan Mu Chen, masuk ke sini akan sama dengan melangkah ke wilayah Mu Chen, dan membunuh mereka hanya akan bergantung pada pikiran. Nine Nether menatap wajah tubuh emas abadi. Sebelumnya, itu kabur, dan pada saat ini, tampak identik dengan Mu Chen. Melihat dari jauh, itu bahkan tampak seperti versi Mu Chen yang diperbesar. Itu karena hubungan yang semakin dalam antara Mu Chen dan tubuh emas abadi, menyatu dengan sempurna. Mu Chen bahkan bisa bergabung dengan tubuh emas abadi untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Itu mirip dengan Penatua Zuo yang melahap tubuh abadi yang berdaulat. Kekuatan yang dipancarkannya bahkan membuat Mu Chen, yang pernah memimpin pasukan pembantaian spiritual saat itu, merasa takut. Mu Chen duduk di bahu tubuh emas abadi dan kilau emas keunguan yang mempesona mengalir di permukaan tubuhnya. Seiring waktu berlalu, kedipan di tubuhnya telah benar-benar larut. Tetap dalam posisi itu, fluktuasi besar keunguan emas menyebar darinya yang berisi fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Pada saat ini, Nine Nether bisa merasakan tekanan besar yang datang dari Mu Chen, bahkan jika dia tidak bergerak. Itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari penguasa bumi. Pada saat ini, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan kilau emas keunguan yang menyilaukan keluar dari matanya, merobek lubang di ruang. Kilauan itu berlangsung sebentar sebelum menghilang. Mu Chen mengangkat kepalanya dan bisa merasakan sensasi aneh di area ini. Itu seperti wawasan bahwa selama dia menginginkannya, dia akan mampu mengendalikan energi spiritual besar-besaran di area ini. Dia mengulurkan tangannya dan energi spiritual berkumpul, membentuk gunung setinggi 100 kaki. Gunung ini berkilau dan tampak seindah kristal. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dari energi spiritual murni di area ini, itu tidak bisa dihancurkan. Fase langit dan bumi, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah salah satu simbol penguasa bumi. Mereka dapat memadatkan energi spiritual di sekitar mereka dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa dia capai di masa lalu. Itu mewakili kontrol dominan yang dimiliki penguasa bumi atas energi spiritual. Mu Chen menundukkan kepalanya, dan merasakan bahwa, dengan setiap napas yang diambil tubuhnya, dia memurnikan sejumlah besar energi spiritual. Kecepatan penyerapan membuat Mu Chen tercengang. Tubuhnya mirip dengan jurang yang tidak bisa dipuaskan, tidak peduli berapa banyak yang dia serap. Di masa lalu, Mu Chen hanya memiliki laut berdaulat. Saat ini, setiap potongan daging di tubuhnya mengandung laut berdaulat yang dengan rakus melahap energi spiritual. Perasaan kekuatan ini terasa terlalu memabukkan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa hanya penguasa bumi yang bisa dianggap sebagai tiran. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh penguasa kelas 9. Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya. Gunung di depannya langsung runtuh dan lengkungan muncul di sudut bibirnya. Earth Sovereign Realm, aku akhirnya mencapainya. Meneruskan kesengsaraan spiritualnya, Mu Chen akhirnya bisa dianggap sebagai penguasa bumi kecil yang asli saat ini. Setelah Mu Chen merasakan kekuatan yang dimilikinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkumpul di tengah alisnya dan sejumlah besar informasi dilepaskan di benaknya. Itu adalah informasi tentang kemampuan surgawi Peerless, 3 murni yang telah diberikan Kaisar Surgawi kepadanya. Sebelumnya, kekuatan Mu Chen terbatas, jadi dia tidak bisa mendapatkan banyak wawasan tentangnya. Namun, dengan terobosannya, semua bagian yang tertutup baginya akhirnya terbuka. Pada saat ini, dia dapat menerima wawasan dan pengalaman Kaisar Surgawi. Jadi, itu yang terjadi, Mu Chen langsung menyelesaikan beberapa kedalaman dari 3 murni. Sebuah teriakan bergema dari hatinya. Kemampuan surgawi Peerless,
yang sebelumnya tidak bisa dia pahami, mulai menyatu dalam pikirannya. Secara alami, itu semua karena wawasan dari Kaisar Surgawi. Jika tidak, bahkan jika Mu Chen telah melangkah ke alam penguasa bumi, dia masih membutuhkan beberapa tahun sebelum dia bisa memahaminya. Tetapi dengan bantuan Kaisar Surgawi, dia telah menyelamatkan upaya bertahun-tahun dan dapat mencapainya dalam 1 hari. Sebuah cahaya melintas di mata Mu Chen saat dia tetap duduk selama setengah hari. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan mengulurkan tangannya untuk membentuk segel kuno. Ketika segel itu terbentuk, sebuah nada aneh terdengar di wilayah ini dan mulai menyebar. 3 murni, memisahkan realitas. Pisau pemisah. Sebuah suara yang mengandung pesona bergema dari mulut Mu Chen. Setelah itu, cahaya spiritual putih muncul dari kepala Mu Chen yang terus bergulir di hadapannya, membentuk pedang ilusi. Pedang itu terlihat sangat aneh. Meskipun bisa melihatnya, itu memberikan perasaan ilusi. Seolah itu hanya ilusi. Apa yang dia lakukan? Nine Nether dikejutkan oleh adegan ini. Mandala merenung sejenak. Jika tebakanku benar, dia pasti sedang mengolah 3 murni. Saat dia berbicara, bahkan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Bagaimanapun, reputasi 3 murni begitu cemerlang sehingga Kaisar Surgawi mengandalkannya untuk naik tahta di dunia 1000 besar. Dan sekarang, Mu Chen akan berhasil dalam kemampuan Surgawi Peerless ini. Bahkan dia mulai iri dengan kesempatan Mu Chen. Saat mereka berbicara, Mu Chen tiba-tiba berdiri dan melihat pedang ilusi di depannya. Dia membentuk segel dengan 1 tangan dan meraung, terbelah. Bilahnya bergetar sebelum turun, mengiris kepala Mu Chen secara vertikal. Mu Chen berdiri tanpa bergerak, membiarkan bilahnya mengiris dan melewatinya. Ketika bilahnya meninggalkan Mu Chen, itu mengeluarkan cahaya merah tua yang melayang di sebelah kanan Mu Chen tanpa bergerak. Namun, itu memancarkan fluktuasi yang aneh. Dari potongan itu, Mu Chen bisa merasakan sesuatu di gumpalan cahaya yang terpisah ini. Itu seperti tubuh dan jiwanya. Tapi itu tidak membahayakan dirinya. Lagi, dia meraung sekali lagi. Pedang itu turun sekali lagi dan melewatinya. Ketika meninggalkan tubuhnya, itu membawa gumpalan cahaya merah lain yang terpisah dari Mu Chen. Setelah 2 gerakan, bila ilusi itu hancur berkeping-keping. Mu Chen kemudian berbalik dan melihat 2 lampu merah. Lampu merah mulai terbentuk, secara bertahap mengambil penampilannya. 2 sosok, satu berbaju hitam dan yang lainnya berjubah putih. Keduanya memiliki pupil hitam dan penampilan serupa bersama dengan aura kuat yang sama yang terpancar dari tubuh Mu Chen. Keduanya juga berada di alam penguasa bumi. Mu Chen melihat 2 siluet dengan senyum di wajahnya dan mengangkat tangannya. Aku Mu Chen. Jubah hitam dan putih juga tersenyum saat mereka mengangkat tangan mereka juga. Aku Mu Chen. Aku Mu Chen. Bab 1196 Ajaran Kaisar Surgawi. Mereka bertiga saling bertukar pandang sambil membungkuk. Itu adalah pemandangan yang aneh, tetapi ketika jatuh ke mata Nine Nether dan Mandala, itu mengejutkan. Mereka dapat mengatakan bahwa mereka bertiga praktis memiliki aura dan kekuatan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah pakaian mereka. 3 penguasa bumi kecil sekaligus, 9 Nether bergumam kaget. Dengan 3 murni, melawan Mu Chen akan sama dengan melawan 3 Mu Chen. Selanjutnya, saat Mu Chen bertarung bersama, itu bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh 3 penguasa bumi kecil lainnya. Bagaimanapun, harmoni mereka tidak bisa menyaingi Mu Chen. Mereka bertiga pada dasarnya memiliki pemikiran yang sama, jadi kerjasama mereka sempurna. Kemampuan Divine Peerless sangat kuat seperti yang dikabarkan. 9 Nether menghela nafas iri. Mu Chen juga terkejut saat dia melihat 2 klonnya. Ini bukan sesuatu yang semudah klon spiritual, karena 2 klonnya masih hidup dan memiliki kekuatan dan potensi yang sama dengannya. Tetapi ketiganya dibagi menjadi hierarki juga. Mu Chen, dirinya adalah tubuh utama. Meskipun 2 klon lainnya bisa eksis secara individu, tujuan mereka adalah untuk melindungi keberadaan tubuh utama. Klon bisa dibunuh, tetapi jika tubuh utama dihancurkan, maka kedua klon juga akan menghilang. Siluet Kaisar Langit tiba-tiba muncul saat dia melihat klon Mu Chen dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Anda telah berhasil membentuk klon Anda, mereka masih sedikit lemah. Anda perlu memelihara mereka untuk beberapa waktu. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Alasan mengapa dia bisa berhasil adalah karena pemberian Kaisar Surgawi. Meskipun itu akan mempercepat prosesnya, klonnya masih belum stabil.
Kamu dapat meninggalkan 2 klonmu di dasar danau surgawi ini untuk mengolah dan menstabilkan fondasinya. Kaisar Surgawi berkata sambil menunjuk ke dasar danau. Mu Chen tercengang ketika dia mendengar itu. Danau surgawi ada di istana surga kuno, dan ruang di sini tidak stabil. Jadi jika dia keluar, menemukan jalan kembali akan sulit. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Mu Chen, Kaisar Surgawi tersenyum ketika dia menyerahkan pedang Kaisar Surgawi. Selama kamu memiliki pedang ini, kamu dapat datang dan pergi sesukamu di istana surga kuno tanpa batasan. Mu Chen terkejut karena dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Surgawi akan memberikan seluruh istana surga kuno kepadanya. Meskipun istana surga kuno tidak memiliki siapapun di dalamnya, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan. Belum lagi harta karun, hanya danau surgawi yang akan didambakan oleh banyak orang. Selanjutnya, ada juga keberadaan yang luar biasa di istana surga kuno, paviliun kitab suci tersembunyi. Itu adalah fondasi sebenarnya dari istana surga kuno. Jika ada kekuatan yang bisa mendapatkan istana surga kuno ini, selama kekuatan lain tidak memusnahkannya, mereka pasti akan tumbuh menjadi eksistensi kolosal di masa depan. Justru nilai istana surga kuno, Mu Chen dikejutkan oleh tindakan Kaisar Surgawi. Dalam waktu singkat itu, dia tidak berani mengambilnya dan merenungkan dalam hatinya. Apakah Kaisar Surgawi akan menyuruhnya membangun kembali istana surga kuno? Jika itu masalahnya, dia bersedia melakukannya. Lagi pula, kesempatan yang diberikan Kaisar Surgawi ini terlalu besar, sesuatu yang harus dia bayar. Namun, mengetahui pikiran Mu Chen, Kaisar Surgawi tersenyum, istana surga kuno sudah menjadi sejarah. Misinya sudah selesai, tidak perlu untuk itu untuk melanjutkan. Saya hanya tidak ingin melihat tempat ini hancur, jadi saya lebih suka menyumbangkannya. Meskipun kamu dapat mengendalikan istana surga kuno, kamu harus bergantung pada kemampuanmu sendiri untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi. Orang itu keras kepala. Kaisar Surgawi tersenyum. Pada saat ini, Mandala dan Nine Nether mendekat. Mereka terkejut ketika mendengar kata-kata Kaisar Surgawi, tetapi mereka segera mengangguk. Ambillah, jika Anda berterima kasih kepada saya, berjanjilah bahwa Anda akan melakukan bagian untuk melindungi dunia 1000 besar ketika klan Fin menyerang. Kaisar Surgawi tersenyum. Tidak ada alasan bagi Mu Chen untuk menolak saat dia dengan hormat menerima pedang sebelum membungkuk dalam-dalam. Jika hari itu tiba, aku, Mu Chen, akan melindungi hidupku. Klan Fin adalah musuh bebuyutan dari dunia 1000 besar. Jika hari itu tiba, bahkan tanpa janji yang dia buat dengan Kaisar Surgawi, Mu Chen akan tetap menonjol. Lagi pula, jika dunia 1000 besar diduduki, maka mereka akan ditinggalkan dengan kematian. Kaisar Surgawi mengangguk, pedang Kaisar Surgawi ini telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Tetapi karena proses penyampaian, itu telah sangat habis. Energi yang tersisa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakannya 3 kali, Anda hanya dapat menggunakannya pada saat-saat genting. Tetapi ketika saatnya tiba ketika Anda melangkah ke alam penguasa surgawi, mungkin Anda dapat memulihkannya. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Pedang Kaisar Surgawi adalah sesuatu yang melebihi artefak Sein peringkat tinggi. Bahkan jika sangat habis, energi yang tersisa dapat mengancam bahkan penguasa bumi yang lebih rendah. Anda baru saja melangkah ke 3 murni, tahap pertama. Ada total 3 tahap dalam kemampuan surgawi ini, 3 alam pemisahan, 3 alam kombinasi dan 3 alam dewa. Petik 2. Saat ini, Anda berada di alam 3 pemisahan. Jika ada hari ketika Anda dapat menggabungkan 2 klon ke dalam tubuh Anda akan mencapai 3 alam kombinasi. Menggabungkan kekuatan 3 menjadi 1, adapun tahap terakhir, itu adalah sesuatu yang hanya berhasil saya selidiki, jadi Anda harus membuatnya sendiri. Mu Chen terdiam. The Tripures benar-benar merupakan kemampuan surgawi yang tiada taranya, dan dapat dipecah dan digabungkan. Kedalamannya tidak terbayangkan, dan dia bertanya-tanya, seberapa kuat alam 3 dewa. Haha, 3 murni itu sangat dalam, tapi kamu tidak boleh saling mendukung satu sama lain. Tubuh emas abadi Anda juga luar biasa, hanya saja wawasan Anda saat ini terlalu sedikit. Petik 2. Kaisar Surgawi memandang raksasa keunguan emas di belakang Mu Chen dan tersenyum. Tubuh emas abadi memiliki 3 kemampuan surgawi bawaan. The Divine Immortal Runes, yang telah Anda alami sebelumnya. Itu bisa menggunakan kekuatan keabadian untuk membentuk tanda dewa. Itu bisa berubah menjadi semua bentuk yang bisa dibandingkan dengan artefak Sein. Petik 2.
Kamu baru saja mendapatkan kendali atasnya, jadi kamu hanya bisa memperbaiki 2 tanda dewa. Saat itu, saya bisa memperbaiki total 999 rune yang bahkan dapat bersaing dengan artefak Divine peringkat tinggi. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengarnya, dia tercengang. Dia membutuhkan begitu banyak upaya untuk memperbaiki 2 rune, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Kaisar Surgawi dapat memperbaiki sebanyak itu. Adapun kemampuan surgawi kedua, itu disebut teratai abadi. Yang ketiga adalah transformasi hidup mati abadi. Petik 2. Tapi kamu harus bergantung pada pemahamanmu sendiri untuk menggalinya. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Teratai abadi, transformasi hidup mati abadi, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum. Jika dia membutuhkan bantuan Kaisar Langit dalam segala hal, maka dia akan gagal. Dia percaya bahwa akan ada suatu hari dia bisa memahami 2 kemampuan surgawi dan melepaskan kekuatan mereka. Memikirkan tentang tubuh emas abadi, Mu Chen ragu sejenak sebelum bertanya, saya ingin tahu, bagaimana saya bisa mendapatkan evolusi terakhir untuk tubuh emas abadi. Evolusi terakhir dari tubuh emas abadi adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primal, tubuh abadi primordial. Kaisar Surgawi berhenti sejenak sebelum tatapannya berubah dalam. Dia tetap diam sebentar sebelum berbicara perlahan, akan ada hari di mana kamu akan mencapai batas dengan tubuh emas abadi. Jika Anda cukup ambisius, maka pergilah ke klan Maha Kuno, mereka adalah penjaga tubuh abadi primordial. Tapi sebagai salah satu klan tertua di dunia 1000 besar, itu adalah sesuatu yang memiliki peringkat yang sama dengan klan Buddha kuno seperti itu. Jadi jika Anda ingin mendapatkannya, Anda harus berada di alam penguasa surgawi setidaknya. Klan Maha Kuno, hati Mu Chen melonjak. Tetapi saat dia mendengar nama lain, hatinya tersentak dengan emosi yang tidak pasti naik di dalam hatinya. Klan Buddha kuno, Mu Chen memegangi dadanya saat dia mengingat teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh ibunya, seni pagoda hebat. Bab 1197 Klan Buddha kuno. 3 kata mengguncang gelombang di hati Mu Chen, dan tatapannya berubah rumit segera setelah itu. Dia memiliki perasaan bahwa seni pagoda agungnya agak terkait dengan klan Buddha kuno. Jika dia menebak dengan benar, maka pelakunya yang memenjarakan ibunya adalah klan Buddha kuno. Sekarang dia mengerti mengapa ibunya, seorang guru leluhur arai spiritual dengan kekuatan yang mirip dengan penguasa surgawi, harus pergi untuk melindungi dia dan ayahnya. Terlepas dari kurangnya pengetahuannya tentang klan Buddha kuno, dia tahu betapa menakutkannya salah satu klan kuno di dunia 1000 besar itu. Bahkan penguasa surgawi biasa harus berhati-hati saat menghadapi kekuatan seperti itu. Tidak heran ibu tidak ingin aku mengungkapkan seni pagoda agung terlalu sering, jadi dia takut aku terdeteksi oleh klan Buddha kuno. Dengan kekuatan mereka, itu akan menjadi ancaman besar bagi saya jika mereka menemukan saya. Mu Chen mengerutkan bibirnya. Inilah alasan mengapa Mu Chen mengabaikan seni pagoda besar dan menyembunyikannya karena takut akan terdeteksi oleh orang lain. Dia masih kekurangan kekuatan untuk membebaskan ibunya, dan dia juga tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu bagi ibunya karena kecerobohannya. Ketika Kaisar Surgawi melihat ekspresi Mu Chen, dia berpikir bahwa Mu Chen gugup, karena dia harus pergi ke klan Maha Kuno untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Dia tersenyum, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun mereka adalah pelindung, mereka tidak memiliki kendali atasnya. Benda surgawi primal memilih tuan mereka sendiri, sesuatu yang bahkan klan Maha Kuno tidak berdaya. Jika Anda cukup percaya diri, Anda bisa melakukan perjalanan ke sana. Petik 2. Tentu saja, kamu harus cukup kuat. Kalau tidak, lebih baik tidak pergi ke klan Maha Kuno. Saat dia berbicara, ekspresi Kaisar Surgawi berubah serius. Mu Chen diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tidak bodoh. Tubuh abadi primordial adalah sesuatu yang bahkan klan Maha Kuno akan anggap sebagai harta karun, jadi mereka bisa mengingininya meskipun menjadi penjaga. Akan lebih baik jika seseorang dari klan mereka dapat memperolehnya, tetapi jika orang lain ingin mendapatkannya, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terpengaruh. Ini adalah sesuatu yang dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Mengapa senior tidak berusaha mendapatkan tubuh abadi primordial saat itu? Mu Chen tiba-tiba teringat suatu hal dan bertanya. Kaisar Surgawi telah mengolah tubuh emas abadi juga, jadi dia seharusnya memiliki kualifikasi untuk mendapatkan tubuh abadi primordial juga. Fondasi klan Maha Kuno sangat kuat, tetapi Kaisar Surgawi dan Istana Surga Kuno tidak mudah menyerah. Jadi jika itu Kaisar Surgawi,
dia memang memiliki kualifikasi untuk mencoba dan mendapatkan tubuh abadi primordial. Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Saya juga sudah memikirkannya, tetapi sangat disayangkan bahwa sudah ada pemilik tubuh abadi primordial pada usia saya, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. Petik 2. Oh, Mu Chen terguncang. Bahkan seseorang seperti Kaisar Surgawi tidak dapat memperoleh tubuh abadi primordial. Lalu siapa pemilik sebelumnya yang bisa membiarkan Kaisar Surgawi menyerah? Haha, itu adalah orang yang kuat. Saat itu, dia adalah salah satu eksistensi puncak di dunia 1000 besar, bahkan aku harus mengakui inferioritasku. Kalau tidak, saya juga ingin mencoba tubuh abadi primordial. Lagi pula, jika saya mendapatkannya, bahkan Raja Langit 9 mayat tidak akan dapat menyebabkan kematian saya. Kaisar Surgawi tersenyum dengan hormat di wajahnya. Seseorang yang memenuhi syarat untuk menerima penghormatan dari Kaisar Surgawi harus menjadi keberadaan yang luar biasa. Jadi, Mu Chen penasaran. Siapa senior itu? Saat itu, dia dikenal sebagai Kaisar Primordial Agung. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pemimpin saat itu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Langit dari peringkat 10 teratas. Kaisar Surgawi menjelaskan, Kaisar Primordial hebat, Mu Chen menggumamkan gelar yang dipenuhi dengan bantalan kuno. Jelas, gelar itu harus berasal dari tubuh abadi primordialnya, dan itu juga harus menjadi salah satu tanda tangan Kaisar Primordial Agung. Memikirkannya, Mu Chen lebih menantikan tubuh abadi primordial. Itu masih jauh darimu. Fokus saja untuk menyempurnakan tubuh emas abadimu hingga batasnya. Kaisar Surgawi menginstruksikan ketika dia melihat kerinduan di mata Mu Chen. Mu Chen dengan hormat menganggukkan kepalanya. Dia bukan seseorang yang menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Bahkan jika dia menantikan tubuh abadi primordial di dalam hatinya, dia jelas bahwa bahkan jika tubuh abadi primordial ditempatkan di hadapannya, dia tidak dapat mengolahnya. Setelah berbicara begitu banyak dengan Mu Chen, siluet Kaisar Surgawi mulai menjadi lebih pudar, menyebabkan mata Mu Chen menjadi gelap. Jelas, Kaisar Surgawi berada di batas kemampuannya, dan keberadaan terakhirnya di dunia ini akan segera menghilang. Mandala tetap diam, tetapi wajahnya dipenuhi kesedihan. Melihat ekspresi mereka, Kaisar Langit tersenyum sambil mengusap kepala Mandala dengan lembut. Mu Chen memiliki potensi besar, dan jika dia membutuhkan perlindunganmu di masa depan, tolong lakukan yang terbaik untuk membantu. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kaisar Surgawi memandang Mu Chen. Mandala dibawakan oleh saya secara pribadi. Dia mirip dengan putriku. Karena Anda telah menjadi pewaris saya, dia adalah suster bela diri senior Anda, sampai tingkat tertentu. Petik 2. Mu Chen merasa sedikit canggung. Lagi pula, agak sulit baginya untuk membuka mulutnya ketika melihat penampilan mungil Mandala. Namun, dia tahu bahwa Kaisar Surgawi hanya melakukan itu agar Mandala tidak ditinggalkan sendirian di dunia setelah dia pergi. Mengangguk kepalanya, Mu Chen menyeringai. Kakak bela diri senior, tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Ketika Mandala yang sedang berduka, mendengar bentuk sapaan Mu Chen kepadanya, dia tersenyum dan memutar matanya ke arah Mu Chen. Kesedihannya juga sedikit meningkat. Kaisar Surgawi menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih pada adegan ini. Dia tahu bahwa Mandala adalah serigala penyendiri, dan akan sulit baginya untuk memiliki teman, tetapi dia memperhatikan kepercayaan antara Mu Chen dan dia. Mu Chen lemah saat ini, tetapi dia percaya bahwa pemuda ini akan tumbuh menjadi raksasa di masa depan, mampu melindungi Mandala. Dunia 1000 besar mungkin damai sekarang, tetapi klan Fin selalu mengawasi kita. Klan-klan itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal. Dari apa yang saya rasakan, mereka menahan diri dalam invasi mereka sebelumnya. Jadi jika mereka menyerang untuk kedua kalinya, itu pasti akan dalam skala yang lebih besar. Itu akan tergantung pada kalian untuk melindungi dunia 1000 besar pada saat itu. Kaisar Surgawi menghela nafas. Mu Chen, Mandala dan Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepala mereka. Kaisar Surgawi tidak lagi berbicara dan semakin memudar sampai dia menghilang. Melihat menghilangnya Kaisar Langit, mereka bertiga terdiam lama dengan suasana yang menyedihkan di sekitar mereka. Mandala akhirnya mengendalikan kesedihan di wajahnya saat dia menatap Mu Chen. Ayo pergi. Mu Chen mengangguk. Tapi apa yang harus kita lakukan tentang Istana Surga Kuno? Istana Surga Kuno adalah wilayah yang telah ditempa oleh Kaisar Surgawi selama bertahun-tahun.
Dengan kondisi kultivasi yang sempurna di sini, jika dia bisa memanfaatkannya, itu akan menguntungkan kekuatan apapun. Mandala merenung sebentar sebelum dia membuka mulutnya. Kita bisa memindahkannya ke domain Great Havenlau di masa depan, tetapi kita harus mengatur ulang aliansi wilayah utara terlebih dahulu. Mu Chen diam-diam menganggukkan kepalanya. Aliansi wilayah utara saat ini terlalu longgar, jadi jika mereka menyumbangkan istana surga kuno dengan cara ini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah. Karena itu, mereka harus segera menangani masalah ini. Di masa lalu, Mandala hanyalah penguasa bumi yang lebih besar, jadi akan ada perlawanan jika dia ingin mengatur ulang distribusi kekuatan. Sekarang dia adalah penguasa bumi yang disempurnakan dan Mu Chen menjadi penguasa bumi, dia dapat dianggap sebagai yang terkuat kedua di wilayah utara, selain dari Mandala, dengan 3 murninya. Dengan kartu truf seperti itu, bahkan jika kekuatan lain di wilayah utara ingin melawan, mereka dapat dengan paksa menekannya. Dengan keputusan, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya ke arah 2 klon lainnya. Kedua klon itu tersenyum, lalu menyelam ke danau surgawi dan memulai kultivasi mereka, memperkuat kekuatan mereka sendiri dengan danau surgawi. Mu Chen masih bisa merasakan hubungan di antara mereka, jadi dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk memanggil mereka. Dia menganggukkan kepalanya ke Mandala dan yang terakhir melambaikan tangannya. Sebuah bagian spasial muncul di depan mereka. Mu Chen masuk dengan Nine Nether mengikuti di belakang. Mandala adalah yang terakhir. Dia melirik danau surgawi dan setetes air mata jatuh dari sudut matanya sebelum dia melangkah masuk. Lintasan itu berangsur-angsur menghilang dan kedamaian dikembalikan ke wilayah ini sekali lagi. Bab 1198 Kekuatan yang baru dibentuk. Ketika semua orang kembali dari Istana Surga Kuno, hal-hal yang terjadi di dalamnya telah menyebar ke seluruh benua Greatlaw, menyebabkan getaran besar. Terlepas dari kebangkitan raja atau penampilan Kaisar Api dan leluhur bela diri, semua berita itu sangat mengejutkan. Tidak ada yang mengira Istana Surga Kuno akan menjadi bencana. Jika bukan karena Kaisar Api dan leluhur bela diri, benua Greatlaw mungkin akan menjadi yang pertama menderita ketika raja melarikan diri. Jika keberadaan yang mirip dengan penguasa surgawi ingin memulai pembantaian, benua Greatlaw mungkin akan turun ke neraka dalam sekejap. Untungnya, itu tidak terjadi. Kaisar Api dan leluhur bela diri telah memusnahkan raja itu, memungkinkan benua Greatlaw untuk melarikan diri dari bencana, yang menyebabkan reputasi mereka meningkat lebih jauh. Secara alami, sementara mereka berterima kasih kepada Kaisar Api dan leluhur bela diri, Istana Iblis Suci menjadi target. Semua orang dari Saint Demonic Palace mulai bersembunyi. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara tentang hubungan apapun yang mereka miliki dengan Istana Saint Iblis. Bagaimanapun, berkolusi dengan klan Fin adalah pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi di dunia 1000 besar. Tidak hanya Lu Heng berkonspirasi dengan musuh, dia bahkan mencoba membangkitkan raja. Dengan demikian, Istana Iblis Suci dimusnahkan hanya dalam beberapa hari. Semua pasukan terdekat menunjukkan taring mereka dan dengan cepat membagi wilayah Istana Saint Iblis, mengubah kekuatan tingkat atas ini menjadi sejarah. Jadi pada saat Mu Chen, Mandala dan Nine Nether keluar, Istana Iblis Suci telah dilahap habis-habisan. Mereka merasa sedikit kasihan. Jika mereka bisa menelan seluruh fondasi Saint Demonic Palace, maka itu akan menjadi panen besar-besaran untuk aliansi wilayah utara mereka. Namun, pemikiran itu hanya ada sebentar di benak mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki Istana Surga Kuno untuk memperkuat domain Great Havenlau mereka. Ketika mereka kembali, Mandala tidak mengalihkan perhatian Mu Chen dan membuatnya segera mengasingkan diri karena dia masih membutuhkan waktu untuk mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Saat ini, dia harus menstabilkan kekuatannya sehingga tidak akan menimbulkan masalah baginya di masa depan. Mu Chen tidak keberatan, karena dia tahu bahwa peluang besar itu juga tidak stabil. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh, terobosannya mungkin akan membahayakan dirinya dalam jangka panjang. Jadi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menstabilkan kultivasinya sendiri dan mendapatkan kendali atas kekuatannya. Untuk bulan berikutnya, Mu Chen menghabiskan waktunya di pengasingan. Selain itu, Mu Chen akan meminjam kekuatan pedang Kaisar Surgawi untuk memasuki Istana Surga Kuno beberapa kali. Pada saat ini, dia setara dengan penguasa Istana Surga Kuno, sehingga arah spiritual yang tersisa tidak lagi menimbulkan bahaya baginya. Dia bisa melakukan perjalanan seperti yang dia inginkan di sana, dan yang mengejutkan, dia memiliki beberapa temuan yang tidak terduga.
Meskipun dia memiliki sisa gulungan yang memungkinkan dia untuk membuat arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, kekuatannya hanya terbatas pada 3 naga, sepertiga dari kekuatan penuhnya. Namun, itu sudah cukup untuk menghadapi penguasa bumi kecil. Bagaimanapun, arai spiritual ini berada di puncak cendekiawan arai spiritual dan bahkan penguasa bumi yang lebih besar tidak akan bisa melarikan diri setelah terjebak. Itu adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Lagi pula, dia telah meneteskan air liur untuk arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang lengkap. Hanya saja dia tidak bisa menemukan diagram yang lengkap, jadi dia merasa agak menyesal. Arai spiritual tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemukan, bahkan dengan bantuan Mandala. Namun, harta karun seperti itu ditemukan oleh Mu Chen, itulah alasan mengapa dia terkejut. Jadi dalam pengasingannya, dia juga menghabiskan beberapa waktu mempelajari diagram dengan harapan dapat memahaminya. Secara alami, dia masih membutuhkan beberapa latihan sebelum dia bisa membentuk yang lengkap. Tapi setidaknya, kekuatan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga miliknya akan lebih kuat dari sebelumnya, karena dia memiliki seluruh diagram. Setelah mencicipi hadiahnya, Mu Chen tidak puas, jadi dia benar-benar mencari istana surga kuno dan berhasil mendapatkan beberapa temuan yang tidak terduga. Secara akurat, dia menemukan pasukan. Pasukan elit di bawah komando Master Aula pertama, pasukan pembasmi iblis yang bahkan melampaui pasukan pembantai roh. Dikatakan bahwa ketika klan Fin menyerang istana surga kuno, mereka menderita serangan hebat dari pasukan ini. Secara alami, seluruh pasukan telah dihancurkan. Hanya beberapa sisa yang tersisa sebagai boneka. Mu Chen menemukan mereka di laut tempat Master Aula pertama tinggal setelah mengeluarkan hampir 1000 patung hitam. Secara umum, dia akan membutuhkan segel tentara untuk memimpin pasukan ini, tetapi pasukan itu sudah dihancurkan. Untungnya, dia memiliki sesuatu yang lebih baik, pedang Kaisar Surgawi. Meskipun tentara pembasmi iblis berada di bawah komando Master Aula pertama, Kaisar Surgawi adalah panglima tertinggi. Jadi ketika Mu Chen mengeluarkan pedangnya, perlawanan dari pasukan pembasmi iblis menghilang. Dia tidak hanya menemukan diagram lengkap untuk arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, dia bahkan memperoleh pasukan pembasmi iblis, yang lebih kuat dari pasukan pembantai roh. Jadi bahkan Mu Chen merasa sedikit pusing karena bahagia. Namun, dia segera menyadari bahwa itu terlalu kebetulan bahwa dia berhasil menemukan mereka. Mereka sangat tersembunyi, jadi seharusnya tidak mudah baginya untuk menemukannya. Seolah-olah ada sesuatu yang memanipulasi penemuan ini. Saat ini, tidak ada orang lain di istana surga kuno selain Mu Chen, tapi dia merasa seseorang sedang menatapnya, paviliun kitab suci tersembunyi. Paviliun kitab suci tersembunyi sangat dalam. Dia tidak dapat menemukan jejaknya bahkan setelah menjadi penguasa bumi kecil. Jelas, itu memiliki kecerdasan yang tinggi dan itu mungkin menunjukkan niat baik untuk pemilik baru istana surga kuno. Terlepas dari apapun, Mu Chen masih membungkuk ke arah langit. Sementara Mu Chen tenggelam dalam kebahagiaan, dia tiba-tiba menerima berita dari Mandala, yang memintanya untuk mengakhiri pengasingannya dan menuju ke Greatlaw Sky. Langit Greatlaw. Pada saat Mu Chen tiba, dia menyadari bahwa bahkan 5 penguasa bumi kecil dari aliansi wilayah utara ada di sana. 5 pembangkit tenaga listrik sedikit mengangguk ke arah Mu Chen, yang dianggap sebagai salam mereka. Jika itu adalah Mu Chen di masa lalu, mereka pasti tidak akan memperhatikannya. Tapi dia telah menembus alam penguasa bumi kecil setelah keluar dari istana surga kuno dan menjadi eksistensi di level mereka. Saat ini, Mu Chen memenuhi syarat untuk berada di level yang sama dengan mereka, itulah alasan mengapa mereka tidak menunjukkan kesombongan. Mu Chen mengangguk sebagai balasan sebelum dia duduk di sebelah kanan Mandala dengan kaisar dari domain Great Havenlau di belakangnya. Tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa tunduk pada Mu Chen. Ketika Mu Chen tiba, Mandala sedikit menganggukkan kepalanya lalu melihat ke-5 penguasa bumi kecil. Saya yakin Anda semua tahu alasan saya memanggil Anda ke sini. Saya telah memperoleh kendali atas istana surga kuno, dan saya akan menghubungkannya di masa depan. Petik 2. Secara alami, 5 penguasa bumi kecil mengetahuinya saat Mu Chen berada dalam pengasingan. Meskipun mempertahankan ketenangan mereka bahagia dalam hati karena mereka tahu harta macam apa istana surga kuno itu. Jika Mandala dapat menghubungkannya, bahkan kecepatan kultivasi mereka akan meningkat 2 kali lipat. Meskipun kita sudah memiliki aliansi wilayah utara, itu terlalu longgar, dan semua orang mencarinya sendiri.
Jadi saya sarankan untuk membentuk kekuatan baru. Jika kalian ingin bergabung, maka Anda harus menyerah pada kekuatan Anda sebelumnya, memimpin murid-murid Anda untuk berintegrasi dengannya. Mandala melihat sekeliling saat dia berkata perlahan. Ketika 5 penguasa bumi kecil mendengar kata-katanya, wajah mereka sedikit berubah dengan ragu-ragu. Yang dimaksud Mandala adalah dia ingin mendominasi seluruh wilayah utara. Mereka tidak akan lagi menjadi penguasa jika mereka bergabung, mereka akan memiliki seseorang yang berdiri di atas mereka. Dengan demikian, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Mereka adalah penguasa kekuatan mereka sendiri, jadi mereka tidak terbiasa memiliki seseorang di atas mereka. Jika itu di masa lalu, mereka pasti akan menolak saran Mandala. Tapi Mandala sudah berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan, dengan kekuatan yang jauh melampaui mereka. Selanjutnya, domain Great Havenlaw juga memiliki Mu Chen, yang baru saja memasuki alam penguasa bumi kecil. Mereka harus mengakui bahwa bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka bersama-sama, mereka tidak akan mampu menghadapi domain Great Havenlaw. Jika ada di antara kalian yang tidak mau, silakan tinggalkan wilayah utara. Mandala berbicara dengan nada tenang namun mendominasi. Tak satu pun dari 5 penguasa bumi kecil yang marah dengan kata-katanya, karena mereka tahu bahwa dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka merenung sebentar sebelum menganggukkan kepala dan berbicara secara berurutan. Kami bersedia bergabung. Sekarang Mandala adalah penguasa bumi yang sempurna, dia adalah salah satu dari sedikit orang teratas di benua Greatlaw. Dengan perlindungannya, mereka akan memiliki tempat berlindung, dan status mereka di benua Greatlaw juga akan meningkat. Mereka tidak akan lagi oleh tiran dari kekuatan kecil yang datang dari wilayah utara. Selanjutnya, domain Great Havenlaw memiliki istana surga kuno, sehingga masa depan mereka tidak terbayangkan. Dalam waktu dekat, mereka bahkan mungkin bisa menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Pada saat itu, mereka akan memiliki status yang lebih tinggi sebagai sesepuh di angkatan, jadi mereka berlima secara singkat mempertimbangkan masalah ini dan memilih untuk bergabung. Mandala mempertahankan ekspresi tenang, seolah-olah dia mengharapkan segalanya. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang ingin dia lakukan hari ini. Dia dengan lembut tersenyum. Karena tidak ada keberatan, maka saya akan mengumumkan hal lain lebih lanjut. Kekuatan baru akan berada di bawah kendali Mu Chen. Seketika, seluruh aula menjadi sunyi, dan bahkan Mu Chen melebarkan matanya saat dia melihat Mandala. Apa yang sedang terjadi? Bab 1199 Siapa penguasa? Seluruh aula terdiam dengan 5 penguasa bumi kecil yang terkejut di wajah mereka. Ini telah melebihi harapan mereka, karena tidak ada yang mengharapkan Mu Chen menjadi penguasa kekuatan baru. Mereka tidak akan keberatan jika Mandala adalah penguasa. Bagaimanapun, mereka diyakinkan oleh kekuatannya, tetapi bagaimana Mu Chen memenuhi syarat? Meskipun Mu Chen juga penguasa bumi kecil, mereka berlima masih merasa lebih unggul darinya karena senioritas mereka. 2 bulan lalu, mereka menghadap Mu Chen karena mereka tidak berada di level yang sama. Meskipun mereka tidak lagi memiliki pemikiran itu ketika Mu Chen menjadi penguasa bumi, tidak mungkin untuk langsung mengabaikannya. Jadi ketika mereka melihat bahwa Mandala sebenarnya ingin Mu Chen berdiri di atas mereka, wajah mereka menjadi sedikit jelek. Mereka pasti akan diejek jika masalah ini menyebar. Yang lain akan mengejek mereka sebagai 5 senior yang menjadi bawahan junior. Itu akan terlalu memalukan. Suasana menjadi canggung. Tak satu pun dari mereka yang berani membantah kata-kata Mandala, tetapi memilih menggunakan cara ini untuk menyuarakan keberatan mereka. Mu Chen juga canggung. Lagi pula, ini mengejutkannya karena mereka semua, termasuk dia, merasa bahwa Mandala lah yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa. Jadi, Mu Chen tak berdaya menatap Mandala, berharap dia bisa berubah pikiran. Namun, Mandala tidak menanggapinya, dia membungkus suaranya dengan energi spiritual dan mengirimkannya ke Mu Chen. Kamu harus mengambilnya. Alis Mu Chen bergerak sebelum dia menjawabnya dengan cara yang sama, kenapa? Tatapan Mandala berkelebat. Apakah kamu mungkin berencana untuk pergi ke klan Dewa Luo sendirian? Mu Chen mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mandala akan tahu tentang niatnya untuk pergi ke klan Dewa Luo. Selanjutnya, dilihat dari penampilannya, dia mungkin tahu tentang masalah antara dia dan Luo Li juga. Mu Chen melirik Nine Nether, yang terakhir menganggukkan kepalanya dan mengakui bahwa dialah yang mengungkapkannya kepada Mandala.
Dia tersenyum pahit dan merasa tersentuh bahwa Mandala melakukan ini untuknya. Saya telah memperoleh informasi tentang alam surga barat, termasuk situasi kekasih Anda di klan Dewa Luo. Saya akan memberitahu Anda nanti, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk mengubah situasi dengan kekuatan Anda sendiri, bahkan jika Anda berada di alam penguasa bumi. Kekasihmu itu sedang menghadapi penderitaan yang tidak akan bisa kau selesaikan sendiri. Hati Mu Chen menegang dengan ketajaman berkedip di matanya dengan sakit hati. Meskipun dia tidak memiliki banyak informasi mengenai situasi di alam surga barat, dia bisa menebak bahwa klan Dewa Luo pasti menanggung tekanan yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang bahkan seorang pria tidak akan berdaya, belum lagi Luo Li adalah seorang gadis. Meskipun menghadapi hidup dan mati berkali-kali, dia tahu bahwa Luo Li juga tidak bersenang-senang di klan Dewa Luo. Jadi ketika dia mendengar kata-kata Mandala, dia berharap dia bisa terbang ke sisi Luo Li saat ini dan membantai sampah yang berani menggertaknya. Niat membunuh melonjak di mata Mu Chen saat dia mengepalkan tinjunya dengan suara berderak. Mandala memandangnya dan berkata, "Jika kamu ingin membantu cintamu itu, kamu tidak bisa pergi sendiri. Anda membutuhkan kekuatan yang Anda perintahkan." Mu Chen terdiam. Dia berada di alam penguasa bumi, tetapi dia tidak terkalahkan. Penguasa bumi kecil dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik, tetapi ada 4 klan dewa di alam surga barat. Tidak mungkin baginya untuk membantu Luo Li hanya dengan dia saja. Tetapi jika dia melakukan seperti yang dikatakan Mandala, dia akan memiliki kekuatan yang bisa dia perintahkan. Kekuatannya juga akan melebihi dirinya sendiri, dan jika ada yang ingin menyentuh Luo Li, mereka harus mempertimbangkan pilihan mereka. "Apa keputusanmu?" tanya Mandala. Mu Chen dengan erat mengerucutkan bibirnya untuk waktu yang lama sebelum berkata, Tapi domain Great Havenlau adalah sesuatu yang telah Anda dirikan, aliansi wilayah utara juga. Membangun kekuatan baru akan membutuhkan aliansi wilayah utara untuk bergabung. Selanjutnya, Mandala juga akan ada di dalamnya. Dia bisa menjadi penguasa, tapi dia akan memberikan semuanya kepada Mu Chen. Bagaimana dia bisa merasa nyaman menerimanya? Kamu adalah pewaris Kaisar Surgawi. Perlakukan saja seperti saya melakukan ini karena saya tidak ingin istana surga kuno mati. Mandala tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Dia tidak tertarik untuk memerintah sebuah kekuatan sejak awal. Alasan mengapa dia mendirikan domain Great Havenlau adalah untuk memiliki tempat yang aman untuk mengobati luka-lukanya. Dengan kematian Lu Heng dan Kaisar Langit, dia tidak lagi tertarik pada hal itu. Jika bukan karena Kaisar Surgawi yang menyuruhnya untuk menjaga Mu Chen, dia pasti sudah merasa tersesat sekarang. Dia tidak tertarik untuk memerintah suatu kekuatan. Itu mungkin bahkan kurang penting baginya daripada keberadaan Mu Chen. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang dia percayai setelah bertahun-tahun. Mu Chen juga merasakan emosi Mandala, dan ekspresinya menjadi rumit. Jika bukan karena Luo Li, dia tidak akan menerima semua ini. Kata-kata Mandala telah memukul hatinya, jadi dia tidak bisa menolak ini. "Terima kasih." Mu Chen perlahan menutup matanya dan berkata kepada Mandala. Dia tahu bahwa dia berutang budi pada Mandala dengan ini, tetapi dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen akhirnya setuju, senyum muncul di wajah Mandala sebelum dia berbicara kepadanya dengan suara mengejek, "Karena kamu menyetujuinya, maka kamu akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini." Mu Chen tercengang, "Masalah apa?" Mandala menopang dagunya dengan tangannya saat dia tersenyum dengan mata menyipit. "Apakah menurutmu orang-orang itu akan menerimamu? Jika Anda tidak ingin kekuatan yang Anda bangun hancur, maka Anda harus membuat mereka tunduk. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa saya bantu, dan mereka akan menyimpan dendam jika saya memaksa mereka. Jadi kamu hanya bisa mengintimidasi orang-orang itu sendiri." Mu Chen membuka matanya saat dia tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Mandala telah membantunya dengan mendorongnya keluar, jadi dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk mengintimidasi orang-orang itu. Jika itu 2 bulan yang lalu, Mu Chen hanya bisa mengakui kekalahan. Tidak peduli apa artinya dia, menghadapi penguasa bumi yang asli bukanlah sesuatu yang bisa dia capai. Tapi sekarang, itu adalah situasi yang berbeda. Dia sekarang adalah penguasa bumi kecil yang asli. Mungkin dia baru dalam hal ini, tetapi jika orang-orang itu berpikir bahwa mereka dapat menekannya, mereka akan terlalu naif. Sebelum dia melangkah ke alam penguasa bumi, dia sudah menakuti Penatua Zuo.
Mu Chen menegakkan tubuhnya dan semua keraguan memudar. Ketajaman terpancar dari alisnya dengan udara tak terlihat menyelimuti seluruh aula. Jadi bagaimana jika kalian berlima adalah penguasa bumi kecil? Jadi bagaimana jika kalian semua lebih senior? Mu Chen tidak lagi sama seperti dulu. Jika kambing-kambing tua itu berpikir bahwa mereka dapat memandang rendah dia, maka mereka akan buta. 5 penguasa bumi kecil segera mendeteksi perubahan mendadak Mu Chen. Segera, alis mereka terangkat dan mereka bertukar pandang. Dilihat dari kelihatannya, Mu Chen ingin berdiri di atas mereka. Dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Mereka berlima dengan dingin mendengus di dalam hati mereka. Mereka hanya bisa tunduk saat menghadapi Mandala, tetapi mereka merasa lebih unggul melawan Mu Chen. Suara cangkir teh yang jatuh ke atas meja terdengar dan Kaisar Domain Great Havenlau melihat ke arah suara untuk melihat Liu Tiandao meletakkan cangkir tehnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di antara 5 penguasa bumi kecil, Liu Tiandao adalah orang yang memiliki dendam terdalam dengan Mu Chen. Meskipun telah diselesaikan, dia masih tidak bisa menerima Mu Chen berdiri di atasnya. Jadi Master Istana dari Istana Langit yang mendalam ini memandang Mandala dan berkata, "Saya setuju dengan saran Tuan Aliansi, tetapi jika Anda adalah penguasa kekuatan yang baru dibentuk ini, saya tidak akan keberatan. Tetapi jika Anda ingin kami menerima Mu Chen sebagai atasan kami." Liu Tiandao mengangkat kelopak matanya saat dia melihat Mu Chen, dan suaranya menjadi dingin. "Jangan tersinggung, tapi dia tidak memenuhi syarat." Bab 1200 Kualifikasi. Aula menjadi sunyi setelah Liu Tiandao berbicara, sementara Nine Nether dan yang lainnya menatapnya dengan marah. Jika bukan karena fakta bahwa Liu Tiandao adalah penguasa bumi kecil, mereka mungkin akan mulai berbicara untuk melindungi Mu Chen. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang tanpa emosi di wajahnya. Itu dalam harapannya bahwa Liu Tiandao akan menolak, karena mereka memiliki dendam di antara mereka di masa lalu. Secara alami, alasan mengapa dia bertindak seperti ini mungkin karena ketidakseimbangan di dalam hatinya. 4 penguasa bumi lainnya tidak berbicara, tetapi mereka harus memiliki pikiran yang sama dengan Liu Tiandao. Hanya saja mereka telah menanggungnya dan tidak mau menonjol. Terlepas dari itu, mereka berlima telah menyatakan bahwa Mu Chen tidak memenuhi syarat untuk berdiri di atas mereka. Jadi jika Mu Chen ingin duduk di posisi itu, dia harus mengintimidasi 5 penguasa bumi kecil dengan kekuatannya sendiri, selain dari dukungan Mandala. Jika tidak, kekuatan yang baru dibentuk akan menjadi tidak stabil dan goyah. Jadi ketika Mandala mendengar kata-kata Liu Tiandao, dia tetap diam. Dia ingin Mu Chen menangani ini sendiri. Ketika 5 penguasa bumi kecil melihat bahwa dia tetap diam, mereka merasa lega. Mu Chen dengan ringan tersenyum dan mengangkat kepalanya ke Liu Tiandao dan berkata dengan suara lembut, "Liu Tua merasa bahwa saya tidak memenuhi syarat, jadi saya bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi?" Liu Tiandao mengangkat kelopak matanya. "Jika kamu ingin berdiri di atas kami, yakinkan kami dengan kekuatanmu. Meskipun kamu juga penguasa bumi kecil, kamu masih terlalu dangkal. Jadi jika Anda ingin berdiri di atas kami, bawahan kami tidak akan diyakinkan bahkan jika kami bersedia. Mereka juga akan memanggil kita dan itu akan mengakibatkan konflik sipil." Liu Tiandao adalah rubah yang licik, jadi dia mengatakannya secara ekstrim, bahkan mendorong bawahannya sendiri. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum saat dia melihat penguasa bumi lainnya. "Kurasa kalian berempat juga memiliki pemikiran yang sama, kan?" Mereka berempat dengan santai menjawab, "Meskipun Little Brothermu telah melangkah ke barisan kami, Anda masih terlalu berpengalaman. Jadi Anda tidak akan bisa meyakinkan massa." Meskipun mereka telah menyatakan keberatan mereka, mereka juga tidak ingin menyinggung penguasa bumi kecil yang begitu muda. Di masa depan, Mu Chen pasti akan melebihi mereka di masa depan, jadi mereka sopan saat berbicara dengan Mu Chen. Mu Chen tersenyum. "Jadi kualifikasi dan pengalaman yang kamu bicarakan ini, adalah untuk mengatakan siapapun yang tinjunya lebih keras akan mengambil alih kepemimpinan." 5 penguasa bumi kecil tersenyum, tetapi tidak membantah kata-kata Mu Chen. Tangan Mu Chen mengelus meja sambil tersenyum. Ketajaman berkumpul di matanya saat dia perlahan berkata, "Karena itu masalahnya, aku ingin tahu siapa di antara kalian berlima yang mau menguji tinjuku dan melihat siapa yang lebih sulit." Ketika Mu Chen berbicara, angin kencang menyapu aula dan tekanan energi spiritual yang menakutkan mendominasi. Di belakang Mu Chen,
Kaisar sedikit mengubah ekspresi mereka sambil merasa tertekan dari tekanan yang datang dari Mu Chen dan tidak bisa bergerak. Mereka menghela nafas dalam hati, perbedaan antara penguasa kelas 9 dan penguasa bumi benar-benar hebat. 5 penguasa bumi kecil menyipitkan mata mereka saat pakaian mereka berkibar. Kilau spiritual melintas di sekitar mereka saat mereka menekan tekanan yang datang dari Mu Chen. Haha, adikmu benar-benar tajam seperti pisau. Liu Tiandao tersenyum dan melambaikan tangannya sambil melanjutkan, karena itu masalahnya, maka aku ingin mengujimu. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak sederhana, tapi dia percaya diri karena dia telah berada di penguasa bumi kecil selama bertahun-tahun. Mu Chen baru mengenal dunia ini, jadi dia optimis bisa menekannya. Secara alami, mereka tidak punya niat untuk sepenuhnya menekan Mu Chen. Mereka hanya ingin menggiling ketajaman Mu Chen dan membiarkan dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghadapi mereka berlima sendirian. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan membuktikan kepada kami. Apakah kita akan bertarung langsung? Jika itu masalahnya, maka saya lebih dari bersedia. Liu Tiandao berkata dengan tegas, seolah dia ingin bertarung dengan Mu Chen. Jika itu terjadi, maka dia akan mampu menekan ketajaman Mu Chen. Pada saat yang sama, posisinya di aliansi juga akan meningkat. Melihat Liu Tiandao begitu kuat, Mu Chen dengan lembut menjentikkan jarinya dan tersenyum. Meskipun pertarungan seperti itu praktis, itu tidak cukup memuaskan. Keduanya berada di alam penguasa bumi kecil, jadi mereka harus terlibat dalam pertarungan hidup dan mati jika mereka ingin menang, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Mu Chen. Lagi pula, dia tidak ingin kehilangan seorang jenderal. Seseorang seperti Liu Tiandao bukanlah lobak yang bisa ditemukan dimanapun. Mendengar kata-kata Mu Chen, Liu Tiandao berpikir bahwa Mu Chen tidak percaya diri dalam melawannya. Aku akan menemanimu terlepas dari bagaimana kamu ingin bertarung. Mu Chen dengan ringan tersenyum sebelum dia mengulurkan tangannya dan kilau spiritual berkumpul di telapak tangannya. Karena Liu Tua sangat percaya diri, bagaimana dengan ini? Saya akan menyiapkan arai spiritual. Selama Liu Tua dapat bertahan selama 1 jam, saya akan mengakui kekalahan saya, dan saya bahkan akan mengakui Anda sebagai atasan saya. Keributan terdengar di aula saat semua orang menatap Mu Chen dengan tak percaya. Mereka tahu bahwa Mu Chen berpengalaman dalam arai spiritual, tetapi apakah pencapaiannya mencapai tingkat cendekia juga? Selanjutnya, arai spiritual tingkat cendekia hanya bisa menjebak Liu Tiandao, paling banyak, jadi bertahan selama 1 jam itu sederhana. Itu karena, jika Mu Chen ingin mengalahkan Liu Tiandao, dia akan membutuhkan arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah yang bahkan dapat menyebabkan masalah bagi penguasa bumi yang lebih besar. Bukankah Mu Chen sedikit terlalu percaya diri? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Liu Tiandao tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen akan terlalu percaya diri. Namun, dia juga bersukacita dari kata-kata Mu Chen. Itu karena, jika Mu Chen kalah, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke atas. Akan sia-sia bahkan jika Mandala ingin membantunya. Sebaliknya, dia bisa menggunakannya untuk berdiri di atas Mu Chen dan menjadi penguasa baru. Karena Little Brother-mu sangat percaya diri, maka saya akan merasakan betapa mampunya arai spiritual Anda. Liu Tiandao mencibir sambil menjaga tangannya di belakang punggungnya. Mu Chen dengan ringan tersenyum sambil melambaikan tangannya. Seketika, segel spiritual terbang keluar dan saling terkait ke dalam susunan yang dalam. Hanya dalam 10 napas aneh, arai spiritual telah terbentuk, mengumpulkan energi spiritual di wilayah ini. Raungan drakonik samar-samar terdengar dari arai spiritual, bersama dengan tekanan aneh. Melihat arai spiritual besar-besaran di langit, 5 penguasa bumi kecil menyipitkan mata saat mereka memuji di dalam hati mereka. Dilihat dari arai spiritual, Mu Chen jelas merupakan cendekiawan arai spiritual. Tidak heran mengapa Mu Chen begitu percaya diri. Energi spiritual yang kuat berguling di arai spiritual besar bersama dengan 3 naga yang terbentuk, memancarkan tekanan yang sangat besar. Dengan kekuatannya saat ini, arai pembunuh Dewa 9 Naga beberapa kali lebih kuat dari masa lalu. Arai spiritual ini benar-benar sesuatu. Liu Tiandao melihat arai spiritual sambil tersenyum. Dia kemudian masuk dan menghadapi Mu Chen. Tapi jika hanya ini yang kamu punya, maka aku bisa mematahkannya kapan saja. Dia tahu bahwa arai spiritual ini agak dalam, tapi itu tidak cukup untuk mengancamnya. Selanjutnya, ini pasti arai spiritual yang tidak lengkap, melihat kekurangannya.
Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menggunakan susunan yang tidak lengkap untuk mengalahkan saya, Anda terlalu naif. Liu Tiandao dengan acuh tak acuh berbicara kepada Mu Chen. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Penglihatan Liu Tiandao sangat tajam karena dia tahu bahwa arai pembunuh Dewa 9 Naga ini tidak lengkap. Karena itu yang terjadi, Mu Chen tersenyum sambil membentuk segel dengan satu tangan. Kalau begitu tolong coba bentuk lengkap dari arai pembunuh Dewa 9 Naga ini.